Ini adalah mood stabilizer ya. Kayak kalau di rumah kan kita perlu apa tuh namanya stabilizer. Kalau misalnya mungkin apa ya tegangannya tuh mungkin turun naik atau nggak stabil gitu ya. Kalau hormon serotonin ini memang dia apa tuh sangat berhubungan dengan bagaimana kita bisa mengendalikan supaya mood kita bisa tetap positif gitu ya. Dan bukan cuma mempengaruhi mood, serotonin ini juga membantu ritme sirkadian atau ritme tidur kita. Jadi kita harus bisa mengendalikan pikiran kita. Jadi walaupun ada masalah seberat apapun di luar sana, kita sudah mencoba menyelesaikannya, tapi kita sudah tahu ini maksimumnya nih. Kita udah nggak bisa, ya kita sudah langkah 1, langkah 2, langkah 3, setelah itu saya nggak tahu lagi harus ngapain. Ya udah ngapain dipikirin lagi kalau begitu. Saatnya kita merubah suasana hati kita supaya bisa lebih positif dengan cara memancing serotonin itu muncul. Tuh dengan cara menginduksi pikiran kita supaya lebih baik. Shalom pemirsa Hope Channel dimanapun Anda berada, kita bertemu kembali dalam program Love Your Child. Satu program yang mengajak kita untuk mendidik dan mengasihi anak-anak menjadikan generasi yang lebih baik. Bagaimana Anda bersama dengan keluarga Anda, terlebih Anda menjalankan peran sebagai seorang orang tua ataupun menjadi seorang pendidik. Kami berharap bahwa Anda sekalian diliputi dengan rasa bahagia. Karena kebahagiaan itu pun menular dengan orang-orang yang ada di sekitar kita. Sama seperti yang akan kita bahas hari ini, masih berhubungan dengan bagaimana menjadi orang tua yang bahagia dalam kondisi apapun. Dan ini berhubungan dengan 4 hormon kebahagiaan. Di episode kali ini kita akan membahas hormon yang ketiga, yaitu mengenai serotonin. Apa itu serotonin dan bagaimana mendapatkannya? Apa dampaknya kalau kita kekurangan? Kita akan membahasnya bersama dengan narasumber yang telah hadir, yaitu Ibu Helena Valentina. Beliau merupakan seorang psikolog dan praktisi pendidikan. Shalom Ibu Helena. Shalom Eva. Tetap bahagia. Ini makanya udah capek banget nih, saking bahagianya kita bikin lingkaran-lingkaran ini polkadot gini. Nih kita pasti ngomongin bahagia. Aduh seneng banget ya kalau ngomongin bahagia. Dengar kata bahagia aja tuh bahagia loh. Benar-benar kebawa ya. Kebawa apa tuh namanya auranya gitu ya. Aura kebahagiaan. Dan kali ini masih ngebahas soal 4 hormon kebahagiaan. Yang ketiga sekarang ya Bu Helena, itu hormon serotonin. Ya, apa ini? Yang pertama masih ingat nggak? Masih ingat. Yang pertama tuh? Dopamin. Yang paling diingat tentang dopamin apa? Rujak deh kayaknya. Iya, saya juga cara buat bahagia itu dengan hal yang sederhana. Ya. Memakan makanan kita sukai, betul. Mandi dengan air hangat, tidur dengan dengan kuantitas yang di atas 6 jam lah ya, 6-7 ya, paling bagus 8-9 jam sih gitu. Tapi kalau udah kelamaan juga bahaya juga, nggak bisa kerja nanti. Terus yang kedua kan kemarin kita sudah bahas juga tentang hormon cinta, oksitosin ya, saya ingatnya hormon cinta ya. Aja. Iya, karena ada O-nya ya. Bener. LOVE. Hormon cinta ini ternyata bukan maksudnya jatuh cinta terus-terusan ya. Bukan hanya itu. Bukan gitu hanya ya. itu, tapi banyak pelukan juga tidak harus dengan kekasih kok, sentuhan ya kan? Dengan anak. Kalau dibilang saya belum punya suami, saya belum punya istri, atau suami saya sudah meninggal, istri saya sudah meninggal, hey masih ada yang bisa dipeluk. Ada anak kita, ada orang tua kita, bahkan hewan peliharaan kita. Bahkan hewan peliharaan kita. Jadi nggak ada alasan ya. Dan juga volunteer ya, suka untuk membantu, menolong orang lain ya. Dan yang saya ingat ada lagi nih Bu Helena, suka berbagi. Yes, itu bagian dari untuk kita merangsang munculnya atau terproduksinya hormon oksitosin atau hormon cinta. Walaupun terdengarnya aneh ya, masih kita membagi, tapi kita dapat juga ya. Jadi betul-betul tuh tulisan dari kitab suci itu benar ya, di Alkitab bahwa banyak memberi, banyak menerima. Kalau kita memberi, ini akan kembali pada kita. Betul. Apa yang kamu tabur akan kamu tuai. Bener banget deh. Dan itu betul-betul sebenarnya ayat itu untuk kebahagiaan kita semua, ya kan?
Nah, Oke. dan kali ini kita ngebahas Serotonin. hormon yang ketiga, serotonin. Nah, Ya. apa itu hormon serotonin? Ini adalah mood stabilizer ya. Kayak Hmm. kalau di rumah kan kita perlu stabilizer. Kalau misalnya mungkin tegangannya tuh mungkin turun naik atau nggak stabil gitu ya. Kita juga moodnya kan suka nggak stabil kan. Benar. Kadang seneng. Kadang senang, kadang marah-marah. itu harus ada ya penstabilnya ya. Nggak ada yang tersinggung kan ya, di sini nggak ada ya, pemirsa nggak ada yang tersinggung ya. Tapi memang wajar sih, kadang-kadang kita mood kita nggak bisa kita rencanakan. Benar. Pagi ini saya mau moodnya apa, kadang-kadang nggak bisa direncanakan. Kalau tiba-tiba kesel aja. Kenapa? Karena mungkin mau buru-buru tumpah gitu Iya. ya. Masakan kita udah capek-capek ngerjain tumpah, ya nggak jadi sarapan deh. Itu kan bisa membuat mood kita juga jadi Berantakan ya, jadinya nggak itu stabil. dia ya. Jadi Betul. mood memang perlu stabilizer juga gitu. Jadi apa bedanya hormon yang ketiga ini dengan dua hormon yang sebelumnya? Ya, kalau hormon serotonin ini memang dia sangat berhubungan dengan bagaimana kita bisa mengendalikan supaya mood kita bisa tetap positif gitu ya. Dan bukan cuma mempengaruhi mood, serotonin ini juga membantu ritme sirkadian atau ritme tidur kita. Oke. Ya, jadi kalau kita jadi susah tidur gitu ya, kayak insomnia gitu deh. Udah jam segini kenapa jadi kedengeran detak jam gitu ya. Kedengeran tik tik, aduh stres kenapa nggak tidur, Iya, dipaksa tidur nggak bisa juga, dibekep pakai kain, pakai segala macam, tetap aja kayaknya masih dengar semua gitu. Nah ini boleh jadi karena kekurangan serotonin tuh ya. Jadi dia punya tanggung jawab untuk mengatur ritme sirkadian kita dan juga mengatur nafsu makan. Oh ya, berarti bisa aja nafsu makan berlebihan, kurangnya nafsu makan, Iya. karena mungkin kekurangan dari hormon ini ya. Iya, jadi hampir mirip dengan dopamin juga yang punya tugas untuk mengatur pesan ya, mengantarkan pesan antar sel supaya bekerja dengan baik seperti untuk mengingat dan sebagainya. Ini juga serotonin punya tanggung jawab sebagai transmitter juga ya, juga pengantar pesan pada sel-sel di seluruh tubuh. Kamu tolong diingat tuh, coba renungkan baik-baik tuh, bisa bekerja, gerak dan sebagainya. Itu dia punya tugas juga untuk itu. Dan juga dia sebenarnya punya fungsi yang banyak sekali dalam tubuh kita. Jadi untuk membantu sistem pencernaan supaya berjalan dengan baik, pembekuan darah, banyak banget deh ya yang sifatnya itu sangat medis, dan saya pikir saya nggak akan bahas itu di sini karena itu bukan wilayah saya ya. Saya akan bahas tentang yang ada hubungannya dengan perilaku dan juga tugas kita sebagai orang tua mendidik anak kita. Oke? Mau sedikit clue-nya nih Bu Helena. Kalau misalnya kita hubungannya lah hormon serotonin ini dengan kehidupan kita lah di rumah tangga, bersama dengan suami, bersama dengan anak, apa hubungannya? Suasana hati. Kan kita kalau suasana hati kita nggak beres ya, artinya nggak bisa kita jaga untuk ditahan, kayak kalau mau marah juga ditahan dulu gitu ya. Selalu pengen meledak, lalu nangis, lalu ketawa, senang, terus nggak terkontrol seperti itu suasana hatinya, selalu mengarah kepada negatif, ya kan kita kebawa juga dong. Benar. Ya kan, Sama dengan kondisi obrolan di rumah. juga nanti akan jadinya negatif aja. Kita bilang mau makan, ngapain nanya, kan. Ini Kalau dia suasana hatinya buruk kan begitu, semua jadi negatif kan. Terus anaknya bilang, aku pergi dulu ya, kenapa nggak dari tadi? Ya. Anaknya aja yang tadinya nggak marah jadi ikutan marah. Wah, ternyata pentingnya hormon ini dalam, penting banget, sangat penting ya. Khususnya kita sebagai orang tua ya. Bagaimana kita bisa menularkan kebahagiaan kepada anak-anak kita. Kita masih akan membahasnya Ibu Helena dan pemirsa, tetaplah bersama kami di Love Your Child. Kembali lagi di Love Your Child dan kita masih membahas yaitu mengenai hormon kebahagiaan, dan kali ini membahas hormon yang ketiga yaitu serotonin. Nah, Bu Helena, ini hormon serotonin tadi udah dibahas, adalah hormon menstabilkan lah. Berarti nggak ada menstabilkan mood ya, suasana hati kita. Berarti ini yang mau saya tanya, berarti nggak ada dong alasan kalau orang aku kan orangnya moodian. Nah, itu
gimana kurang Bu Helena? serotonin jangan-jangan ya. Berarti nggak ada alasan untuk bilang, "Saya kemudian." Aduh gini loh, kalau kita tahu bahwa kita kemudian, kita harus check and recheck ya. Apakah kita sudah cukup nih konsumsi untuk makanan-makanan yang memang maksudnya yang dapat merangsang munculnya serotonin ya. Contohnya adalah kacang-kacangan, sayuran hijau. Ini orang-orang yang gak makan sayur jangan-jangan suka kemudian nih. Betul. Iya kan? Jadi tulisan dari Alkitab tuh benar banget biji-bijian kacang-kacangan buah-buahan sayur-sayur itu sangat sangat berguna untuk menghasilkan hormon serotonin ini yang bisa membuat kita bahagia ya. Terutama kacang almond ya. Waduh itu Wah. bagus banget tuh ya, kacang almond. Kemudian ya mungkin ya telur dalam posisi yang Porsi yang porsi yang sesuai cukup ya, ya. cukup. Satu per hari barangkali. Kemudian ikan juga disarankan sih ya. Kemudian ya sayuran hijau, biji-bijian, kacang-kacangan. Betul. Waduh itu Dan saya rasa sayur ini nggak mahal murah. lah ya. Sayuran hijau kan banyak sih. Bisa tanam sendiri kan? Iya benar. Iya kan? Begitu mudahnya. Satu bungkus itu hanya sekitar 2.000 loh. Kalau ditaburin itu bisa menghasilkan hampir 40-50 pohon. Betapa murahnya. Wah, benar sekali. Bahkan kalau oke lah mungkin saya nggak ada lahan, mau beli pun itu harganya masih murah. Wah, kita jadi ngomongin harga pasar nih Bu Helena. Karena pandemi ini semua harus serba hemat ya Pak. Benar. Harus Tapi maksudnya dimengerti. yang mau kita tekankan di sini adalah mendapatkannya dengan cara yang mudah. Yes. Nah, sekarang gimana caranya kalau saya tahu nih sinyal-sinyal yang mengatakan kalau saya kekurangan hormon ini Bu Helena? Yang paling utama coba cek deh. Kita susah tidur nggak? Ya, kalau kita kayaknya susah tidur nih, kayaknya ini berat banget ya untuk bisa gitu, bisa lelap gitu. Coba itu ya, kita akan lakukan dan juga konsumsi makanan-makanan yang berguna untuk menghasilkan hormon serotonin, termasuk juga ya perilaku kita rubah ya, seperti itu. Terus yang kedua, suka ini nggak ada dorongan, aduh aku pengen makan yang manis-manis, aku pengen yang asin-asin, tapi terus-menerus ya. Terus sering, maksudnya kalau cuma sekali ya udah pas sudah makan sudah selesai. Oke, mungkin dia kangen aja kali ya kan. Tapi kalau aduh pengen lagi dong, rasanya pengen nagih gitu ya. nagih ya, pengen makan yang manis dan yang asin terus menerus. Nah itu bisa menjadi dugaan ya, jangan-jangan dia kekurangan serotonin nih ya. Jadi kalau kalau dia bisa penuhi itu nanti dia akan selesai sih. Ya kan akan selesai. Kemudian nah ini berhubungan psikologis nih. Karena memang kekurangan serotonin ini juga sangat berdampak kepada satu kecemasan ya, dan yang kedua kesedihan mendalam. Ya. Jadi kalau kita juga punya perasaan kok saya nggak percaya diri ya, ayo kamu cepat ngomong, takut salah gitu, padahal biasanya nggak apa-apa gitu ya. Nah ini kalau dia tiba-tiba kok rasanya nggak kehilangan rasa percaya diri, boleh jadi dia juga sedang mengalami kekurangan serotonin ya. Jadi karena rendah diri, maksud saya bukan rendah diri, kehilangan penurunan kepercayaan diri, jadi linglung deh. Aku mau ngomong apa ya? Aku bingung nih. Jadi nggak fokus. Ya seperti itu ya. Jadi ini masih dikaji dengan pasti. Sebenarnya hubungannya seberapa jauh sih antara orang yang kekurangan serotonin dengan depresi? Ya, karena kan depresi bisa juga karena ada stres ya, karena ada masalah yang sedang dihadapi sehingga dia merasa sedih yang mendalam. Tapi bisa juga nggak ada apa-apa kok tiba-tiba nih orang sedih sih, kenapa ya? Ada masalah apa? Nggak ada. Terus kenapa sedih? Aku juga tahu. Saya pernah ngalamin gitu juga, kayak rasanya pengen nangis tapi nggak tahu rasanya, tapi nggak tahu itu kenapa. Siapa tahu bisa kekurangan. Makan rujak deh, rujak yang ada bumbu kacangnya. Itu dia, saya jadi kepengen. Itu bisa meningkatkan. Karena kacang-kacangan itu kan juga sumber serotonin loh. Meningkatkan banyak hormon kebahagiaan saya karena saya suka sama hormon serotoninnya itu. Dan yang paling utama memang adalah kita di dopamin juga dibutuhkan, serotonin juga dibutuhkan nih, yaitu kita berjemur. Wah, bahkan ini murah oksitosin banget. juga membutuhkan ya vitamin D ya. Jadi berjemur itu memang penting banget deh. Jadi rupanya ada loh satu kisah di mana satu negara yang mungkin karena nggak ada matahari cukup lama gitu ya. Nah orangnya jadi pada depresi deh tuh. Moodnya nggak enak semuanya, moodnya blue semua, ogah-ogahan kayak begitu. Dan tingkat bunuh diri ternyata cukup tinggi gitu. Pada nggak bahagia nih.
karena matahari nggak terbit cukup lama karena memang musimnya ya, musimnya. Jadi kadang-kadang ada satu negara bikin matahari buatan loh, buat ayam-ayamnya gitu. Bersyukurlah kita Ih, di hidup negara di tropis negara ini, tropis matahari. ampun, Bahkan tiap apalagi di masa hari ya. seperti ini matahari sangat Iya, dibutuhkan jadi jangan untuk berjemur. jangan apa ya, jangan takut hitam lah ya untuk 15 menit sehari, ya kan, Benar. Fa? Mhm. Karena dampak manfaatnya banyak sekali Betul. matahari itu. Pilih mana? Kita nggak kena matahari terus ya kulitnya bagus sih, maksudnya dalam arti wah putih kinclong, tapi moodnya nggak enak gitu. Wah, kalau mood udah nggak enak Bu Iya, Helena. cantik di rumah juga ibu-ibu cantik-cantik ya karena nggak mau kena matahari, nggak hitam gitu. Tapi di rumah bawaannya marah terus, sedih terus, kan sama aja suaminya juga bete nanti. Benar. Anak-anak juga nggak betah di rumah ya nggak sih? Jadi kehidupannya tuh bukannya jadi bahagia, Iya, malah jadi hancur. dimanfaatkanlah matahari dengan berolahraga teratur, minimum 30 menit sehari. Jadi kalau di total tuh 1 minggu itu minimum 5 hari. Jadi 30 menit kali 5 hari berapa tuh? 150 menit. Berapa jam? 2,5 jam, ya ampun. Kita ada 24 jam kali 7 loh per minggu. Masa kita 2,5 jam nggak mau sih? Wah, Iya kan? ini juga bisa jadi satu sentilan nih buat saya yang masih kerja, yang terlalu fokus, harus bisa sempatkan diri untuk mencari vitamin D. Padahal Iya, gratis ya. Jam 10 sampai matahari. jam 14 kan lumayan, Fa, bisa keluar sebentar deh, jam 12 keluar sambil makan siang gitu. Iya kan? Kulitnya dibuka lah tangannya gitu, jangan pakai sunblock juga gitu. Sama juga bohong itu mah ya kan. Itu izinkan terpapar matahari selama 15 sampai 20 menit. Saya pikir aduh, itu murah banget loh, nggak beli ya. Benar. Dikasih yang gratis kenapa harus beli? Nah, tapi ada juga nih yang bisa meningkatkan hormon serotonin sekaligus keakraban dari suami istri atau anggota keluarga. Apa tuh? Pijat. Oh. Aduh, ternyata pijat juga berguna ya untuk menghasilkan hormon bahagia. Ini boleh dicoba ini Bu Helena. Saya sangat bersyukur karena apa? Karena memang sejak saya hamil, saya sudah belajar pijat bayi dari buku sih. Nah, jadi saya biasa ngurut anak-anak itu dari mulai mereka masih bayi. Saya urut, ada bentuk L, O, V, iya, I gitu ya. Terus ketika dia makin besar, ya mereka hanya mau diurut oleh saya gitu. Jadi saya jadi tukang pijat profesional di rumah. Gratisan ya. Bukan hanya kesehatan yang terbantu, tapi hormon-hormon ini. Iya, jadi hormon serotonin itu membuat anak kita bahagia. Dan suami yang kita pijat juga merasa bahagia. Suami pijat istrinya juga, istrinya bahagia. Aduh, ternyata nggak harus dengan uang banyak ya untuk membuat istri bahagia ya. Dan lumayan Bu Helena, daripada panggil tukang pijat, uangnya bisa buat kebutuhan yang lain. Tadi aduh, yang profesi pijat jadi marah loh, Pak. Nggak boleh gitu, Pak. Ini untuk menambah keakraban dalam rumah tangga. Sekali-sekali boleh juga diurut ya, kalau memang lagi keluar kota suaminya ya kan. Betul, tapi Bu Helena kita masih akan membahasnya. Apa dampaknya kalau kita kekurangan dari ini, dan bagaimana supaya ini tetap terus ada dalam rumah tangga kita. Dan pemirsa tetaplah bersama kami di Love Your Child. Kembali lagi di Love Your Child, dan kita masih membahas bagaimana menjadi orang tua yang bahagia dalam segala kondisi atau kondisi apapun. Ini berhubungan dengan 4 hormon kebahagiaan. Di episode kali ini kita masih membahas yaitu hormon bagian ketiga, yaitu serotonin. Nah, serotonin ini kalau boleh saya flashback lagi ya, saya review lagi, adalah hormon menstabilkan mood di dalam suasana hati kita, misalnya terkontrol. Betul. Dan bisa membuat orang-orang di sekitar kita radius berapa meter ini akan ikut merasakan suasana hati kita yang positif. Nah, kenapa kita membahas hormon kebahagiaan? Mungkin ada pemirsa yang baru bergabung bersama dengan kita, bahwa ternyata kebahagiaan ini menular. Nah, saya bisa bilang menular. Dan yang kedua dari dalam, jadi tidak dipengaruhi oleh maaf kata nih ya, oleh kondisi perusahaan. Aduh, ini lagi gonjang-ganjing di perusahaan, saya jadi stres, lalu saya nggak bahagia. Nah, itu sebetulnya bisa kita maksudnya bukan abaikan ya, kita bisa kita atasi dan kita kelola supaya apa? Supaya kita tetap punya hak untuk menikmati kebahagiaan ini dalam kondisi apapun. Dan yang paling penting saat ini adalah gimana caranya supaya anak-anak kita
juga tetap bahagia. Ya, karena memang hanya anak-anak yang memiliki orang tua yang bahagia lah yang bisa berbahagia. Betul Ya, sekali. Meh, tapi ada kok anak yang bisa ketawa-ketawa. Iya di luar kan, bukan di rumah. Karena Ah, apa? Ini bahagia di luar. mhm. Mau anak kita akhirnya bahagia di luar aja. Ketika masuk ke rumah seperti apa namanya, seperti dalam tanda kutip orang yang menjengkelkan. Karena apa? Dia malas di rumah. Orang sering berhadapan dengan orang-orang gak bahagia, malas kan? Ya kan, dia ketemu sama teman-temannya ketawa ketiwi karena semua membuat dia merasa bahagia gitu loh. Mau ngobrol, ingat loh, ya ngobrol, bertukar pikiran itu kan bisa meningkatkan hormon dopamin toh, Betul. oksitosin, sorry, Oksitosin. ya hormon cinta itu. Nah di rumah kita hadirkan kan gitu ya. Nah sekarang serotonin. Serotonin. Kita mau review lagi nih. Hmm. Bagaimana cara mendapatkan ya? Berarti kan tadi Dari makanan dari ya, makanan, kacang-kacangan, sayur-sayuran. sayuran hijau Ini ya. nggak mahal loh Ibu Helena. Iya, apalagi kalau di Ambon ikan murah banget dong ya. Betul. Ikan juga ternyata bisa membuat hormon bahagia muncul yaitu Benar. serotonin ya. Lalu berikutnya, Mm-mm. paling saya ingat tuh pijat keluarga loh Ibu Helena. Kayak saya ini habis ini butuh nih pijat nih. Iya, tapi sebelum kita minta pijat suami, kita dulu pijat dia. Betul. Biasanya begitu, investasi dulu, Pak, ya kan? Oh iya, baru Apa yang return. tabur akan tua. Gitu. Kalau kita selalu minta doang, nanti yang ada dia akan merasa berat hati gitu ya. Oke, kemudian juga selain pijat juga ada dengan cara kumpul dengan sahabat. Karena apa? Pada saat kita ketawa, aduh, itu ternyata juga punya efek ya. Waktu kita kumpul sahabat, kita merasa ada orang yang mengerti kita gitu ya. Itu bukan cuma oksitosin yang muncul, tapi juga serotonin ya. Dan nah ini dia nih, dengerin musik. Ah, Musik yang kita suka loh ya. iya benar. Ya. Jadi kalau apa meningkatkan musik ini kan sebetulnya juga meningkatkan dopamin juga ya, tapi serotonin itu lebih kencang. Jadi apa kita semua sebetulnya kan punya handphone gitu, mau dipakai gitu ya, cari musik-musik yang menenangkan gitu ya. Kalau kita merasa aduh kayak susah tidur nih gitu kan, kita udah berusaha tuh makan makanan yang bisa berguna untuk menghasilkan hormon serotonin. Nah dengerin musik dong, ya musik. Kalau mau tidur dengan enak, jangan dengerin musik yang kita hafal, ikut nyanyi nanti, kan gitu. Bener-bener Bu Helena. Jadi kayak ikut nyanyi jadi makin nggak tidur nih. Apalagi musik yang ngejreng-ngejreng begitu ya, rocker begitu. Ya kita tetap begitu tidurnya, nggak tidur malahan goyang semua nih. Nah jadi cari musik-musik yang relaksasi ya, musik-musik yang kita nggak kenal nih. Notnya seperti apa, karena dia akan memberikan ketenangan buat kita. Banyak kok di apa di Google banyak banget Di tuh. internet ya banyak. Ya cari musik relaksasi. Ada yang cuma setengah jam, ada yang cuma 3 menit, ada yang 1 jam. Jadi kita bisa tiba-tiba kita udah ketiduran tuh. Gitu. Pantesan Bu Helena kalau misalnya ke Di spa. tempat pijat, Ya. mereka selalu pasang Nggak pernah musik-musik kan kayak lagu gini. rock di Nggak spa. pernah Bu Helena, nggak pernah. Bahwa ternyata, wah berarti ini hormon serotoninnya kencang banget ya. itu Musiknya ada, pijatannya juga ada. Oh biasa. Lucunya juga ternyata makan tapi nggak boleh juga ya saya sarankan ya, tapi ini ada literatur yang meneliti apakah ada hubungan antara makanan yang agak pedas gitu ya, ada berasa-berasa begitu, itu rupanya juga bisa meningkatkan hormon serotonin. Tapi yang sakit mah jangan deh ya, jangan ya. Ini kan dari hasil penelitian ya. Kemudian juga makan coklat, dark chocolate, jadi kan itu tidak ada gulanya ya. Nah itu juga bisa. Itu juga bisa untuk karena kan itu sudah dari biji coklat ya, biji-bijian juga ya. Tapi kan yang berbahaya ketika sudah dicampur susu, campur gula. Nah itu dia. Jadi kalau dark chocolate itu masih murni gitu. Nah itu rupanya ada apa namanya, ada efek menenangkan juga yang bisa membuat hormon serotonin ini bisa muncul gitu ya. Terus nah memang kita harus hindari minuman berkafein ya. Ya betul. Ya dan apa tuh namanya, kita bisa latihan untuk mengendalikan stres. Jadi caranya dengan menginduksi pikiran positif. Gimana caranya? Iya ini dia menginduksi, kok induksi disuntik gitu? Pikiran saya disuntik, saya ngebayangin Ibu Helena kayak nggak mungkin. Otak kita disuntik gitu. Nggak, jadi gini, sebenarnya kita bisa berlatih ya. Berlatih untuk mengingat saat-saat momen-momen yang kita sukai gitu ya, atau cara membuat pikiran kita bisa positif lagi dengan mengingat orang-orang yang kita
kasihi gitu ya, atau yang menyayangi kita. Kan ada dong di dalam kehidupan kita ada orang yang Betul. kita sayangi dan menyayangi kita dong, ada dong pasti. Even satu lah ada lah, Betul, ya kan? pasti ada. Iya kan? Mm-mm. Minimum mama kita gitu Iya. ya. Mamaku galak misalnya gitu kan. Ya paling nggak waktu dia peluk kita, enggak dong ya, nggak selalu galak ya. Betul. Jadi coba bayangkan pada saat kita sedang sehat-sehatnya. Mungkin kita lagi nggak enak nih suasana badan kita nih. Terus kita coba bayangkan saat kita merasa sehat banget, kapan ya? Oh, waktu saya masih remaja tuh, aduh, saya bisa main bola kesana kemari. Bayangkan tuh dengan sepenuh-penuhnya. Sambil jarinya nih, jempol sama telunjuknya disatukan gitu. Bayangin, itu akan apa namanya, nyaman banget, apalagi setel musik, seru banget loh Pak. Ya, terus kemudian kalau yang jari tengah ini kita mengingat seseorang yang kita anggap peduli atau sayang sama kita ya. Terus nanti setelah itu ya izinkanlah kira-kira 3 menit atau 1 menit, bisa juga sih tergantung kita lah ya. Nah lalu kita bisa rangsang juga pikiran kita dengan lanjutan keempat, yaitu yang ketiga ya, 1, 2, 3, ketiga ya, dengan jari manis dan jari ibu jari ini kita satukan, lalu kita bayangkan pada saat-saat kita berprestasi, ya kan? Waktu kita mendapat juara, seneng nggak sih, Fa? Waktu Eva jadi Seneng. none gimana tuh? Seneng banget Bu Hah? Helena. Nggak mungkin kan, Perjuangannya nggak mungkin kan nggak gini, sia-sia. kenapa sih kok aku menang sih? Harusnya aku kalah, kan nggak mungkin gitu Mungkin kan. Bu Helena, saya yakin semua pasti kalau yang namanya berhasil tuh bangga, seneng. Hadirkan kembali perasaan itu ya, sambil mempertemukan antara jari manis dengan jempol kita gitu ya. Kemudian yang terakhir, bayangkan pada saat kita mungkin merasa ada di tempat yang paling kita sukai, ya kan? Mungkin Eva paling senang berada di mana nih? Saya selalu jalan-jalan nih Bu Helena, ke pantai. Waduh, Ya pantai apa yang paling Eva suka? banyak Bu Helena. Ya, mungkin bisa bayangkan ya. Aduh, hembusannya angin itu loh. Aduh, kayak ada garam-garamnya gitu ya kan? Karena apa tuh, penguapan dari air laut kan gitu kan. Aduh, panasnya enak banget sih. Angin sepoi-sepoi, ada bunyi apa tuh, daun kelapa yang apa tuh bergesekan. Nah, itu dirasakan, dihadirkan. Nanti setelah itu kita akan merasa, harusnya dia akan merasa ada sebuah perubahan suasana hati, dan akan lebih baik lagi. Jadi kita harus bisa mengendalikan pikiran kita. Jadi walaupun ada masalah seberat apapun di luar sana, kita sudah mencoba menyelesaikannya, tapi kita sudah tahu ini maksimumnya nih. Kita udah nggak bisa, ya kita sudah langkah 1, langkah 2, langkah 3, setelah itu saya nggak tahu lagi harus ngapain. Ya udah, ngapain dipikirin lagi kalau begitu? Kan sudah dipikirin kan? Sudah dipersiapkan rencananya. Udah, jangan dipikirin lagi. Saatnya kita merubah suasana hati kita supaya bisa lebih positif dengan cara memancing serotonin itu muncul. Tuh, dengan cara menginduksi pikiran kita supaya lebih baik, lebih bahagia. Nah, seperti itu. Ternyata banyak sekali yang bisa kita lakukan karena dengan adanya hormon ini, kebahagiaan kita, kebahagiaan anak-anak kita bisa tercapai. Kayaknya banyak banget yang mau kita bahas Bu Helena, tapi waktu juga yang memisahkan. Dan terima kasih banyak Ibu Helena. Terima kasih banyak pemirsa sekalian yang telah menyaksikan Love Your Child kali ini. Kita masih akan membahas mengenai serial Hormon Kebahagiaan. Sampai bertemu di episode berikutnya. Shalom dan Tuhan memberkati.